Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Eh, Tetap bersama Bu Nuni. Kita hari ini akan belajar tema 8 ya, fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tema 8 seperti kemarin tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Nah, materi kita hari ini adalah tentang teks fiksi dan non fiksi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca suratul Fatihah ya. Kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada Bapak Ibu Guru pendiri MI Islamiyah, Bapak Ibu Guru MI Islamiyah, anak-anak di rumah beserta keluarga. Tundukkan kepala ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami perbedaan teks fiksi dan non fiksi. Kemudian yang kedua, memahami unsur-unsur teks fiksi ya, berarti antara teks fiksi dan non fiksi. Nah, baiklah, ini materi kita hari ini ya, teks fiksi dan non fiksi. Nah, apa sih yang dinamakan teks fiksi dan non fiksi? Kita bahas satu persatu ya. Nah, teks fiksi dulu. Apa ya yang dinamakan teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis atau pengarang. Berarti teksnya atau ceritanya itu tidak sebenarnya ya. Jadi berdasarkan khayal dan daya imajinasi seseorang atau pengarang. Nah, unsur-unsurnya, jadi teks fiksi ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah tema. Jadi dalam teks itu nanti ada tema, yang mana tema adalah gagasan atau ide cerita ya. Bukan berarti judul ya, tapi lebih pada gagasan atau ide pokok ceritanya apa. Terus yang kedua, nanti dalam teks fiksi itu ada tokoh. Tokoh yaitu pelaku. Siapa saja yang berperan dalam teks itu ya. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur yaitu urutan kejadian cerita. Jadi alurnya ini nanti bisa alur maju, artinya berurutan, bisa alur mundur, artinya setelah bercerita di depan kembali lagi ya ke belakang atau mengingat masa lalu ya. Itu namanya alur. Jadi ada dua, alur maju, alur mundur atau alur campuran ya. Yang keempat ada latar. Latar itu menjelaskan tempat ya, di mana bercerita tentang apa, di mana terjadinya, waktu dan suasana. Nah, waktunya kapan? Entah itu siang, sore, malam, dan suasananya bagaimana? Apakah suasana gembira, suasana terharu, sedih? Nah, itu nanti dijelaskan di latar atau disebut latar cerita ya. Kemudian ada amanat. Amanat yaitu pesan moral yang disampaikan pengarang. Jadi seseorang membuat cerita itu pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ya. Nah, unsur teks fiksi terdiri dari 5 ya, ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Ini harus difahami. Ini hanya ada pada teks fiksi ya. Nah, ini Bu Nuni punya sebuah cerita fiksi ya. Angsa yang bertelur emas. Seorang petani dan istrinya hidup gembira di sebuah ladang kecil, menernak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka. Nah, suatu hari
seekor angsa terbang masuk menyertai kawanan angsa-angsa mereka. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat apabila mendapati sebiji telur emas berkilauan di sarang kawanan angsa mereka. Nah, tiap-tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Jadi tiba-tiba ada angsa masuk ke sekawanan angsa yang lain ya. Nah, tiap hari angsa itu bertelur emas. Tidak lama selepas itu, pasangan itu menjadi semakin kaya, seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelum ini. Tetapi mereka tidak gembira. Mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada istrinya, "Angsa itu tentu penuh dengan emas. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas? Ya. Jika kita membelah badannya," setuju istrinya, "kita boleh mendapatkan semua telur sekaligus." Nah, oleh karena itu mereka pun membunuh angsa itu. Mereka terperanjat apabila mendapati badannya sama saja seperti angsa-angsa yang lain. Lebih terkejut ya, mereka tidak akan memperoleh telur emas lagi. Nah, dari cerita ini ya, yang pertama unsurnya apa tadi? Iya, temanya apa? Oh, tentang angsa bertelur emas ya. Kemudian tokohnya siapa saja? Siapa saja yang berperan dalam cerita itu? Ada petani, ada istri petani, ada sekawanan angsa. Kemudian alurnya bagaimana? Alurnya maju ya, menggunakan alur maju yaitu secara berurutan. Jadi tidak ada yang kembali ke belakang ceritanya, langsung berurutan dari awal sampai akhir. Nah, latar tempat ya, di mana kira-kira tempatnya? Iya, di ladang ya. Nah, amanat yang disampaikan, apa sih amanat dari pengarang yang disampaikan oleh pengarang apa? Nah, tadi karena memang angsanya itu satu yang datang ya, menuju ke sekawanan angsa lain. Lah, setiap hari angsa itu mengeluarkan telur emas sehingga petani dan istrinya sangat gembira. Tetapi karena mereka tidak puas, maka tidak puas dalam angsa ya, angsa yang bertelur sehari satu bertelur emas, tidak puas dengan seperti itu, maka dia memiliki ide yaitu membelah tubuh dari angsa itu ya. Pikirannya bahwa mungkin di dalam tubuhnya banyak sekali telur emasnya sehingga dibelahlah angsa. Padahal di tubuh angsa yang bertelur emas itu sama halnya dengan angsa-angsa yang lain ya, cuma organ saja yang ada di situ. Sehingga merasa menyesal karena tidak menghasilkan telur emas lagi. Nah, amanatnya apa? Ternyata orang yang serakah, yang tamak ya, selalu merasa kurang, itu akan rugi hidupnya dan akan sengsara. Nah, itu amanatnya yang disampaikan. Nah, 5 unsur tadi yaitu tentang teks fiksi. Paham ya? Iya, dipelajari pelan-pelan sambil jangan lupa bacanya dengan pemahaman. Nah, teks fiksi contohnya seperti apa lagi ya selain cerita tadi? Di sini ada novel. Ada yang pernah baca novel? Ada ya. Nah, apa novel itu? Novel adalah sebuah karya fiksi prosa. Prosa itu karangan bebas ya, yang tertulis dan naratif. Berarti naratif maksudnya dikembangkan ya. Jadi karangan itu bebas, tidak terikat apa-apa. Nah, ini contoh novel Laskar Pelangi ya. Nah, umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan dari novel, menceritakan tentang kelakuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi contohnya yaitu cerpen. Ini contohnya cerpen. Biasanya ini terdapat pada majalah ya. Contoh cerpen 1000 burung kertas. Nah, apa cerpen itu? Cerpen adalah sebuah bentuk prosa. Prosa tadi karangan bebas ya. Sebuah bentuk prosa naratif, fiktif, dan cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Jadi tidak terlalu banyak ya. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek ya, disingkat jadi cerpen. Nah, novel dan cerpen tadi merupakan contoh dari teks fiksi. Lalu apa ya yang dinamakan teks non fiksi? Ada yang tahu? Iya, kita bahas ya.
Teks non fiksi lawannya dari fiksi. Kalau fiksi tadi adalah daya hayal atau mengarang cerita dengan daya hayal atau imajinasi. Kalau teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti memang benar-benar terjadi ya. Kalau tadi hanya sebatas hayalan atau imajinasi. Nah, seperti apa ya contohnya teks non fiksi? Nah, di sini ada biografi, contoh ya. Nah, seperti buku ini ya, ini biografi tentang Gus Dur ya. Biografi itu apa sih? Kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang, itu namanya biografi ya. Nah, sebuah biografi ini lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau meninggal dan data-data pekerjaan seseorang. Berarti kalau biografi itu memang mengulas tentang kehidupan seseorang ya. Ini biasanya bisa berbentuk buku seperti biografi Gus Dur, biografi B.J. Habibie ya. Banyak sekali biografi Jokowi. Jadi mengulas tentang kisah kehidupan seseorang, yaitu contoh teks non fiksi. Nah, ada lagi contohnya yaitu buku harian. Siapa yang pernah menulis buku harian? Iya, buku harian itu sering kita sebut diary ya. Nah, apa buku harian itu? Nah, buku harian itu adalah catatan yang kita alami sehari-hari. Nah, seperti contoh seperti ini. Sore ini aku kesel banget sama Fuka. Janji mau bantuin aku ngerjain soal, nggak datang-datang. Lah itu berarti menulis ya. Yang kita alami dituangkan dalam sebuah buku atau ditulis dalam sebuah buku. Itu namanya buku harian. Nah, kita menulis kejadian yang mengesankan pada hari ini atau menyedihkan itu pakai pada buku diary ya. Nah, fungsinya buku harian apa? Yaitu sebagai kenangan masa-masa yang kita alami ya. Itu namanya buku harian. Kalau ada yang sering menulis, berarti kisah senang sedihnya biasanya dituangkan dalam tulisan itu ya, diary atau buku harian. Nah, itu tadi ya tentang teks fiksi dan non fiksi. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi. Kalau teks fiksi itu adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi penulis atau pengarang. Jadi tidak sebenarnya ya. Kalau teks ini sebentar, contohnya teks fiksi apa? Tadi adalah ada novel, cerpen, komik juga termasuk teks fiksi ya. Sedangkan teks non fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataannya memang benar-benar terjadi ya, realita atau hal-hal yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi ya, ada biografi seseorang ya, biografi itu tentang perjalanan atau pengalaman seseorang ya. Kemudian ada buku harian, kemudian ada skripsi. Skripsi itu sebuah bentuk karya jika menempuh sarjana ya, jadi harus wajib membuat skripsi. Itu bedanya antara teks fiksi dan non fiksi. Paham ya? Nah, kalau belum paham, nanti dari keterangan Bu Nuni ini bisa ditulis di buku catatan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Nuni sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Baca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekian dulu dari Bu Nuni. Bu Nuni ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa ya like dan subscribe-nya ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak ya. Nah, sekian dulu dari Bu Nuni. Bu Nuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.